Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir, udah nengokin channel Lapak Horor dan channel Riam Biru ini. Dimana channel ini tuh rencananya gue bikin untuk ngebahas sesuatu yang lebih spesifik dari cerita-cerita di Lapak Horor. Tapi sebelum kita ke konten itu, sebelum kita ke tema itu, ada beberapa hal yang pengen gue sampein dulu. Itu yang berkaitan dengan Lapak Horor sendiri. Itu adalah sesuatu yang mungkin sempet bikin teman-teman itu bertanya-tanya juga. Ada lumayan banyak pertanyaan yang menanyakan hal-hal ini, dan memang ada beberapa informasi yang boleh dibilang itu kayak fakta di balik Lapak Horor kayak gitu. Mungkin nggak terlalu menarik, tapi alangkah baiknya ini gue sampein juga. Tujuannya tuh supaya kawan-kawan itu jadi lebih kenal, jadi lebih tahu gitu Lapak Horor itu seperti apa dari awal sampai sekarang kayak gitu. Prosesnya tuh seperti apa. Ada beberapa hal yang memang belum di cover di Q&A yang bagian pertama itu. Jadi ya, beberapa hal itu gue coba share ke kawan-kawan melalui video ini. Ini adalah, anggap aja ini video pertama ya, meskipun ini uploadan kedua. Yang pertama itu kayak cuman welcome card doang kayak gitu, dan yang kedua ini lebih fokus ke itu tadi, mengenai fakta-fakta apa aja sih yang ada di Lapak Horor gitu, yang mungkin teman-teman itu belum tahu. Sebelum kita lari ke itu tadi ya, bahasan yang lebih spesifik tentang cerita-cerita di Lapak Horor. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang kenapa gue bikin channel Lapak Horor. Kayaknya udah pernah gue sampein di QA itu. Jadi lebih kayak, jujur memang boleh dibilang gue sempet terinspirasi oleh sebuah channel yang itu sebenarnya adalah channelnya radio di Bandung, dan ada salah satu programnya itu ngebahas masalah cerita horor gitu. Mungkin kawan-kawan yang di Bandung itu udah sangat familiar ya dengan radio ini, dan gue ngedenger cerita-cerita mereka itu udah dari tahun berapa ya? Dari tahun 2001 gitu. Gue udah ngedengerin cerita-cerita mereka, dan itu karena memang gue sendiri juga suka banget dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri. Makanya itu adalah salah satu hal yang cukup berkesan buat gue, dan ini cukup menginspirasi buat gue untuk bikin channel horor sendiri. Karena itu tadi, sepanjang perjalanan hidup gue tuh gue banyak ketemu dengan orang-orang yang nge-share pengalaman mereka, nge-share pengalaman teman-teman mereka, dan itu tuh kayak udah gue kumpulin gitu, jumlahnya tuh ada ratusan. Dan sayang juga kalau itu berhenti di gue doang, dan ya gue pengen share ke kawan-kawan juga. Nah, itulah kenapa akhirnya berdirilah channel Lapak Horor. Kalau nggak salah tuh bulan Maret atau bulan April gitu ya, tahun 2020, beberapa bulan yang lalu lah. Dan pas format awal-awal itu kan masih format audio ya, dan yang awal banget itu formatnya itu bukan kayak gue cerita langsung ke kawan-kawan semua, itu enggak, tapi kayak ya di konsep, dibikin skrip kayak gitu. Jadi tokohnya tuh jadi orang keberapa kayak gitu. Nah, itu tuh karena masih sangat terinspirasi dengan channel yang tadi gue ceritain itu tadi, channel sebuah radio di Bandung sana. Ceritanya gue mau niru-niru, tapi setelah gue dengerin, gue denger aja malu sendiri gitu. Makanya udah deh, nggak diterusin deh yang model kayak gini. Selain ribet harus bikin skrip segala macem, ternyata ya buat gue sendiri hasilnya juga gue kurang puas, gue kurang leluasa, kurang fleksibel juga. Lumayan ribet. Akhirnya gue ganti formatnya, itu jadi audio doang, tapi dengan pembawaan yang lebih santai. Meskipun ya kekurangannya itu masih banyak banget. Sampai sekarang bahkan itu banyak banget kekurangannya. Dan akhirnya baru beberapa bulan kemarin itu
gue switch lagi, modelnya jadi kayak gini. Jadi kelihatan gitu orangnya tuh seperti apa. Seperti yang kawan-kawan tonton di video-video terakhir di Lapak Horor itu. Nah, itu kurang lebih sekitar tentang latar belakang ya, kenapa Lapak Horor berdiri. Terus yang kedua, ada hal yang menurut gue cukup menarik yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Dan ya siapa tahu ini bisa bermanfaat juga buat kawan-kawan, terutama yang berminat dan ingin ngebangun channel horor sendiri. Itu nggak masalah, gue senang berbagi ilmu, berbagi pengalaman ke kawan-kawan semua. Apa yang udah pernah gue alami di Lapak Horor, ya gue akan share gitu. Terutama berhubungan dengan gear atau peralatan yang gue pakai itu apa aja sih sebenarnya. Jadi dari awal banget itu yang benar-benar media yang gue pakai itu tuh cuman kayak media recorder doang, dan gue manfaatin HP yang cukup lama. HP kurang lebih usianya tuh udah 5 tahun gue pakai. Karena memang ya waktu itu cuman HP itu doang yang gue punya, dan memang nggak ganti-ganti karena gue tuh orangnya nggak terlalu seneng ribet-ribet gitu ya, mindahin data, konteks segala macam. Makanya udah sampai berapa tahun pun itu masih gue pakai. Dan waktu itu pas awal-awal Lapak Horor itu yang ceritanya masih audio ya, sekian ratus cerita, itu benar-benar gue produksi pakai HP itu, HP tua itu. Jadi kalau misal kawan-kawan cuman punya peralatan yang sederhana, yang terbatas, beneran deh jangan minder. Kalau memang ada keinginan, udah hajar aja maju. Coba bikin cerita, direkam gitu. Dan waktu itu karena HP udah lama gitu ya, mungkin dari sisi hardware juga kualitasnya udah mulai menurun. Kayak mikrofonnya itu udah nggak terlalu peka, udah mulai lemah. Jadi waktu nge-record pun, nah ini kebetulan gue pegang HP-nya nih, tapi gue nggak mau nunjukin ya ini tuh mereknya apa, nggak perlu lah. Ini HP murah waktu itu. Dan karena itu tadi yang gue bilang mikrofonnya itu udah lemah, akhirnya pas nge-record pun itu gue posisinya tuh begini nih, sampai benar-benar begini. Dan ya di depan muka kayak gini, tujuannya itu cuman biar dapet suara secara maksimal gitu. Dan alhamdulillah hasilnya sih, kalau buat gue pribadi dengan segala keterbatasan yang ada, itu gue cukup puas dengan hasilnya. Meskipun masih banyak banget kekurangan, dan kadang sesekali memang gue suka kekurangan. Karena jujur aja gue gak terlalu suka dengan sesuatu yang perfect. Karena perfect itu menurut gue, sesuatu yang perfect itu akan jadi hambar gitu. Tapi ini pendapat pribadi ya. Kawan-kawan mungkin beda pendapat juga nggak apa-apa, nggak masalah, dan tidak untuk diperdebatkan. Maka dari itu ya gue cukup puas dengan apa yang udah gue kerjain sebelumnya, tapi tetap berusaha melakukan perbaikan-perbaikan yang memang diperlukan di sana sini. Masih banyak banget kekurangannya, dan pelan-pelan itu gue coba perbaiki ya. Kalau untuk yang shooting video kayak gitu pakai HP yang tadi, itu tuh udah jelek banget deh. Karena untuk di gelap, kebetulan kan gue emang syutingnya banyak kan di gelap gitu ya, itu gambarnya jadi jelek banget, noise-nya banyak banget. Makanya itu gue gak puas. Dan ya memang dari niat dari awal bikin Lapak Horor itu sebenarnya formatnya cuman audio doang sih. Dan itu karena terinspirasi juga beberapa channel podcast cerita horor itu yang cuma ngandelin audio doang gitu. Jadi gue ceritanya, wah gue punya banyak cerita nih, di share model begini kayaknya seru juga gitu waktu itu. Dan ya gue gak menampik ya, kalau boleh dibilang terinspirasi, kalau meniru sih nggak mungkin ya, terinspirasi gitu sama channel-channel itu yang gue anggap senior. Mereka tuh jauh lebih lama eksis dari apa yang gue lakuin dengan Lapak Horor ya. Itu salam hormat buat mereka semua. Gue banyak belajar dari mereka itu. Itu ya tadi yang gear. Jadi selain itu handphone lama, handphone tua,
gue juga ada pakai laptop dan ya pakai headphone itu untuk kayak proses editing segala macam. Untuk editing gue pakai software gratisan karena gue memang meminimalisir pakai software bajakan. Jadi gue pakai yang gratisan, itu pakai Audacity. Itu kawan-kawan juga bisa pakai dan ya bisa dipelajari lah, tutorialnya tuh banyak banget di YouTube. Jadi bener-bener yang seadanya itu gue manfaatin dan ya hasilnya itu seperti itu gitu. Nggak maksimal, nggak perfect, tapi buat gue sendiri dengan peralatan yang super seadanya itu, alhamdulillah hasilnya tuh buat gue itu puas gitu. Setidaknya minimal ya cerita gue tuh tersampaikan gitu. Udah, itu yang gear. Terus ada hal yang ketiga, itu adalah ini sebuah fakta juga yang mungkin jarang banget ditanyain sama kawan-kawan. Ada beberapa kali sih kawan yang nanyain gitu, masalah outfit, masalah pakaian gitu ya. Kenapa sih pakaiannya, kaosnya selalu pakai hitam gitu? Sebenarnya gini, memang boleh dibilang 90% baju atasan, pakaian atasan yang gue pakai itu warnanya hitam. Jadi ya mau gimana lagi gitu, orang adanya cuman hitam itu dan gambarnya tuh beda-beda. Kalau yang kawan-kawan lihat di video-video lapak horor, itu kan hampir semuanya tuh hitam polos gitu. Itu tuh sebenarnya setiap mau syuting itu kaos itu gue balik gitu. Jadi sablonan depannya tuh nggak kelihatan. Itu bener-bener kaos yang gue pakainya itu kebalik. Jadi cuma kelihatan warna hitam doang. Kalau mungkin kawan-kawan yang cukup nggak cukup jeli, kawan-kawan yang memang iseng gitu ya, itu perhatiin kaosnya itu ya, itu ada jahitan dalamnya tuh kelihatan, itu karena memang kaos itu dibalik. Dan kemarin juga banyak yang ngomentarin kayak sarung kayak gitu, itu memang bener-bener ya udah, gue kalau mau record itu memang boleh dibilang itu nggak ada persiapan khusus sama sekali, cukup itu bajunya gue balik, yang penting hitam sama bawahnya misal ya gue pakai sarung, ya gue bakalan pakai sarung kayak gitu, bener-bener ya udah seadanya. Dan semua cerita itu yang gue share ke kawan-kawan itu bener-bener apa yang gue inget gitu, itu kayak spontan. Itu biasanya kurang lebih sekitar 5-10 menit sebelum gue record, itu gue akan ngedraft dulu gitu ya, urutannya tuh seperti apa, ceritanya tuh seperti apa gitu ya, berdasarkan yang gue inget gitu. Nah disitulah langsung setelah kurang lebih sekitar 5-10, paling lama sekitar 15 menit lah, itu gue akan langsung take gitu. Udah gue ceritain apa yang gue inget. Makanya kadang banyak yang nanya, kok sering ceritanya muter-muter kayak gitu pas di awal. Ya memang iya, orang itu bener-bener spontan. Gue kayak anggap aja kayak cerita sama temen aja sih, bener-bener ada yang komentar gitu ya, ngomongnya kurang cepet lah segala macem ya. Gue bayanginnya gini sih, gue bercerita itu sedang tidak membacakan berita gitu. Gue cerita itu kayak ya cerita ke temen aja, bener-bener kayak bahasanya orang ngobrol gitu. Cuman bedanya ya gue ngobrol itu pakai sama tembok, sama panci, sama apalah barang-barang yang ada di situ itu gue anggap orang gitu ya. Sama ya mungkin ada beberapa sesekali gitu ada sesuatu yang nggak terlihat gitu yang nggak bisa dilihat sama banyak orang, itu suka nongol ya. Kadang ya udahlah, itu jadiin objek aja buat ngobrol juga. Nah itu tadi tentang outfit. Kaos hitam itu adalah kaos yang gue balik gitu, padahal sablonannya depannya sih ganti-ganti, cuman karena kadang itu mengandung merek gitu ya. Biasanya yang gue balik itu kalau misal ada merek apa, itu brand apa, itu pasti gue balik. Biasanya polos. Dan ada beberapa video yang memang atasannya tuh ya pakai biru, pakai ini kayak gini. Ini karena nggak ada brand, nggak ada apa, jadi ya gue pakainya tuh normal. Itu outfit. Terus selanjutnya itu adalah proses syuting, lokasi syuting. Sampai sekarang, dulu pas audio, masih format audio, itu gue
apa namanya, nge-recordnya itu tuh pindah-pindah gitu. Gue bener-bener nyari tempat yang memang lagi lengang, lagi kosong, nggak banyak orang, nggak banyak suara jangkrik juga. Dan biasanya itu gue take-nya itu kurang lebih sekitar jam 10, jam 11 malam lah. Itu udah mulai sepi. Guanya juga udah, kondisinya itu udah relax gitu ya, udah santai. Dari situlah gue mulai. Tapi ya itu tadi, gue nyari ruangan dulu itu. Itu pas audio. Pas video itu pas awal-awal itu tuh gue nge-recordnya itu di belakang rumah dengan kondisi yang seperti itu, memang gelap sih ya, sengaja gue gelapin. Dan di sana tuh juga kadang ada beberapa ya suara nyamuk yang ikut masuk. Itu memang benar-benar suara nyamuk gitu ya. Kalau misalnya ada suara burung ya itu memang benar-benar suara burung. Dan gue hampir nggak pernah nambahin efek-efek apa gitu ya, kecuali cuman backsound doang. Backsoundnya ya seperti yang kawan-kawan tahu, backsoundnya cuman itu doang gitu, nggak ada yang lain-lain. Kalau misal ada dari kawan-kawan yang nanyain, oh suka kedengeran suara ini, suara orang ketawa, suara ini, ya itu mungkin memang beneran orang ketawa, bisa jadi suaranya tetangga, atau memang ada sesuatu yang ikut masuk juga gitu, sesuatu yang enggak, itu tadi sesuatu yang gaib. Tapi pas itu kebanyakan gue nggak ngeh gitu. Ada beberapa kali sih yang memang gue ngeh, wah ini suara apa nih, dan itu kadang cukup mengganggu ya. Gue jadi bertanya-tanya, ini nanti masuk ke record enggak ya? Kalau ke record, kalau suaranya terlalu jelas, itu biasanya gue suka kecilin gitu. Sama ada beberapa video memang yang gue cut, itu karena ada sesuatu yang menurut gue tuh nggak enak buat dilihat ya, nggak enak dijadiin konsumsi publik ya, yang berhubungan dengan mungkin istilah sekarang tuh kayak penampakan kayak gitu. Dan karena gue menghindari kalau itu dibilang hoax juga gitu kan, makanya ya udahlah, biasanya kayak gitu tuh gue potong, gue buang aja kayak gitu. Memang beberapa kali ada penampakan, ada suara-suara yang masuk, tapi kalau memang itu nggak bisa ditolerir lagi, ya udah itu akan gue hapus, akan gue buang, daripada nanti jadi polemik gitu ya. Nanti kawan-kawan semua fokusnya bukan ke cerita tapi lebih ke penampakan kayak gitu. Kalau penampakan sih di video-video lain juga banyak kan, penampakan yang lebih jelas gitu. Nah itu tentang lokasi syuting. Yang pertama di belakang rumah, dan belakangan gue pindah tempat karena waktu itu musim hujan ya. Musim hujan kayaknya aduh, syuting kalau misal di belakang rumah karena atasnya tuh kebuka. Biasanya buat jemuran kalau siang. Kalau misal harus di luar kan takutnya pas lagi nge-record kehujanan. Pernah sekali kok kayak gitu, jadi lagi nge-record tiba-tiba hujan gitu. Akhirnya udah berapa ya? Udah 3/4 gitu. Itu gue harus stop gara-gara hujan itu tadi. Itu kan jadi capek. Makanya udah deh, gue mulai mikir gimana caranya supaya indoor gitu ya. Nah kebetulan ada satu ruangan itu yang nggak kepake, itu ruangan kamar depan yang pernah gue ceritain. Ini ya ruangan yang gue pakai buat syuting sekarang. Itu di sini katanya ada penunggunya gitu, tapi ya itu kan dulu, dan gue memang beberapa kali ngelihat. Sama ada terakhir tuh yang video apa ya, gue lupa itu ya. Itu sempet nongol gitu, dan itu cukup mengganggu. Masih sosok yang sama, sosok yang dulu. Dia tuh ternyata masih ada di sini. Ini malam ini juga ada dia di sini, tapi bodo amat lah, gue udah nggak terlalu peduli dengan yang kayak gitu-gitu. Yang penting gue bisa share sesuatu ke kawan-kawan semua, dan saat gue cerita ini juga gue nggak ngerasa sendirian. Gue masih ngerasa ada yang nemenin gitu ya, nemenin ya kawan-kawan semua. Gue ngerasa kayak ngobrol sama ini aja, sama orang-orang gitu. Gue bayanginnya tuh banyak orang, ya udah gue ceritain. Padahal di ruangan ini tuh bener-bener sendiri. Gue biasanya ya ngadep titik ini, tapi itu kayak tembok doang gitu ya. Dari video pertama 1 sampai video ini yang kemarin Lapak Horor tuh 100 berapa ya? 188 atau 189. Itu bener-bener
syutingnya tuh sendiri, nggak pernah ada temen. Itu banyak yang nanya gitu, ini pas syuting tuh ada orang nggak di situ? Nggak ada sama sekali, nggak ada yang namanya manusia, nggak ada yang namanya orang di sini. Itu gue bener-bener sendiri, satu-satunya manusia ya gue doang yang ngomong ini. Dan kalau misal kelihatan gue tuh kayak ngobrol sama ini, ngobrol sama itu tuh gue ngobrol sama tembok gitu. Biasanya ada satu titik gitu bekas paku, yaitu yang gue fokusnya di titik itu sama di titik yang satunya. Itu lebih mudah buat gue daripada begini nih ngobrol saat menceritakan ya. Itu harus ngadep ke kamera kayak gitu tuh kayak kurang leluasa aja gitu. Ya mungkin skill gue belum ke arah sana sih, belum terbiasa buat ngomong ngadep ke kamera kayak gini. Itu kayaknya masih kurang nyaman, jadi gue lebih memilih angle-nya tuh seperti itu. Itu tadi yang syuting ya. Terus ada lagi yang nanyain masalah, banyak yang nanyain ini cerita nyata atau bukan, ini cerita fiktif atau bukan. Ya sorry ketendang. Ada gantungan baju. Kalau dibilang jujur-jujuran aja ya, kalau dibilang semua cerita yang di Lapak Horor, kalau dibilang 100% itu nyata, itu bohong. Jadi kalau dibilang nyata, itu kadarnya mungkin sekitar 80% itu nyata. Kenapa gue bilang bohong? Itu nggak 100% karena nama tokoh itu biasanya udah gue ganti. Terus ada beberapa cerita yang sengaja gue sembunyiin. Tapi gue sangat menghindari menambah-nambah cerita. Mengarang-arang cerita sendiri, nambah-nambahin itu gue sangat menghindari itu. Kecuali memang kepepet banget gitu ya, itu gue tambahin. Tapi kalau memang nggak perlu ya enggak. Tujuan menambahkan itu juga lebih ke mendramatisir, bukan menambah-nambah secara substansi gitu ya. Itu nggak ditambahin, cuman itu kayak lebih mendramatisir aja biar ceritanya itu lebih hidup. Jadi kalau misal ditanya apakah itu cerita nyata, ya gue jawab itu cerita nyata. Tapi kadar nyatanya itu kurang lebih sekitar 80%. Jadi nggak ada yang 100%. Karena udah diolah gitu kan. Apalagi itu kalau misal cerita orang cerita ke gue, itu gue nggak tahu, gue nggak bisa ngejamin apakah cerita itu bener-bener nyata. Kadar nyatanya berapa persen gitu. Setelah sampai ke gue ceritain itu kan gue olah lagi kan. Namanya diganti, lokasinya ya agak gimana ya, supaya nggak terlalu kelihatan banget, supaya nggak ketahuan banget. Sama ada beberapa cerita yang memang ada beberapa bagian dari cerita itu yang gue buang-buangin karena memang kadang nggak perlu, kadang nggak etis juga buat diceritain. Jadi ya itu tadi, kadarnya jadi menurun, nyatanya itu jadi menurun kurang lebih sekitar 80% itu tadi. Ini jadi kayak buat pengetahuan kawan-kawan juga. Jadi cerita di Lapak Horor itu enggak 100% nyata, tapi hanya sekitar 80% yang nyatanya. Kayak waktu kejadiannya pun biasanya ya gue geser-geser dikit gitu. Itu tujuannya supaya memang ini kemarin ada yang menarik. Namanya Mas Dimas. Dia itu cukup kritis, dia tuh cukup teliti. Dia fokusnya lebih kayak ke timeline kayak gitu. Sama ada beberapa poin yang coba dia pecahkan gitu. Dan akhirnya gue jelasin gitu. Kalau untuk masalah timeline memang gak cocok. Karena sengaja gue acak gitu. Itu ya gue juga ada privacy yang harus gue jaga gitu kan. Makanya itu tadi gue gak mau mudah di track juga. Jadi timelinenya itu agak sedikit gue acak kayak gitu. Dan memang benar, itu pun ngacak akhirnya. Ya kurang lebih seperti itu sih beberapa hal fakta ya Lapak Horor gitu ya. Dari yang kawan-kawan semua tahu, ini adalah ya salah satu channel
yang menyajikan cerita-cerita horor, cerita misteri di Indonesia yang masih banyak kekurangannya, yang masih banyak sesuatu yang harus diperbaiki. Dan terima kasih banget ke kawan-kawan semua dengan segala kekurangan ini, tapi alhamdulillah gue dapet apresiasi yang melebihi ekspektasi gitu dari kawan-kawan semua. Itu benar-benar kayak bikin semangat lagi buat terus nge-share lagi gitu. Itu tuh kayak jadi kayak tambahan nyawa tersendiri kayak gitu. Jadi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ngasih apresiasi dalam bentuk apapun ya. Itu terima kasih banget. Dan ya kawan-kawan yang udah mampir, yang udah support selama ini. Ada beberapa dari mereka itu yang benar-benar dari awal gitu sampai sekarang itu mereka masih setia nontonin Lapak Horor. Itu gue beribu-ribu terima kasih. Gue nggak tahu istilah yang tepatnya seperti apa, tapi terima kasih banyak itu buat kawan-kawan semua. Dan gue mohon maaf ya kalau misal masih banyak kekurangan, masih agak telat ngebalesin komennya karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini memang lagi kesibukannya tuh alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi gue benar-benar harus memanage waktu dengan baik. Dan ada satu hal yang akhirnya nggak bisa gue handle itu tadi ngebalesin komen dari kawan-kawan semua. Ini video ini gue record itu jam 1 malam dan gue udah agak sedikit ngantuk ya. Tadi sebelumnya habis cerita tentang Mang Ukir sama Mang Wasto. Nah, buat kawan-kawan yang belum nonton mungkin bisa nengok di channel Lapak Horor. Jadi channel Lapak Horor itu nanti fokus untuk cuman cerita aja, nggak ada yang lain-lain. Dan nanti di Riam Biru itu nanti akan lebih fleksibel kontennya. Baik ya kayak gini, gue cerita tentang fakta di balik Lapak Horor. Mungkin nanti akan ada ya itu tadi bedah cerita-cerita yang menurut kawan-kawan itu menarik untuk dibedah itu apa. Yang masih banyak pertanyaan itu akan coba gue jelasin lagi di channel Riam Biru ini. Sama misal mau coba live nanti kita coba live juga. Nanti ya nunggu nyampe 1000 subscriber. Belum nyampe, sekarang masih 700-an. Terima kasih banget yang udah percaya gitu ya sama channel Riam Biru ini. Meskipun belum ada kontennya, tapi kawan-kawan udah mau subscribe. Itu terima kasih juga. Terima kasih banyak. Ya udah segitu aja sih daripada terlalu panjang lebar. Nanti takutnya bosen. Jangan bosen-bosen gitu ya. Terima kasih. Kawan-kawan udah mau nonton, udah mau nengokin channel Riam Biru ini. Mohon maaf kalau misal banyak kesalahan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.